Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Gimana kabar teman-teman semua? Kabar baik di sini. Saya harap teman-teman juga dalam keadaan sehat dan juga bahagia melihat orang tua sehat, adik kakak sehat dan sebagainya. Dan di video kali ini aku akan cukup singkat karena aku akan cukup membahas tentang YouTube apa ini, who am I, siapa diriku, dan apa rencanaku ke depan dan sebagainya. Oke, kita akan move ke bagian pertama. Ini channel YouTube apa sih? Konten apa yang akan dihasilkan dari video-video ini tentunya. Jadi 3 tahun yang lalu aku membuat YouTube channel ini untuk pengembangan diri. Pada saat itu aku berhasil menurunkan beratku sekitar 10 kilogram lebih dan aku membagikan tips bagaimana aku menurunkan berat badan itu dan aku membagikannya di channel YouTube. Aku termotivasi dari salah satu YouTuber juga. Dia pengembangan diri. Kalau teman-teman tahu Kalau teman-teman tahu namanya itu Zahid Asmi Ibrahim. Nah, kalau Mas Zahid nonton video ini, halo, I am your big fan. Dan ya, dari video itulah aku juga mencoba untuk membagikan pengalaman pribadi aku mulai dari pembelajaran, pengalaman dan sebagainya. Dan kedua, who am I? Oke, teman-teman, aku Erik. Aku sering dipanggil Erik karena aku dari kecil dipanggil Erik. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa nama aku Erik? Kenapa nama aku Erik? Padahal di full nama aku itu tidak ada Erik sama sekali. Jadi singkatnya teman-teman, ketika aku kecil, tante atau teman dekatnya mama aku mau memanggil aku Erik. Dan semua orang ikut memanggil aku Erik. Dan di umurku yang sekarang ini sampai 22 tahun aku dipanggil Erik sampai sekarang. Dan aku mau mencoba mengubah itu dengan menggantinya menjadi Brian. Tapi aku mau mengubahnya dengan tidak merayakannya atau memotong kambing segala macam. Tapi aku mau mengganti nama aku menjadi Brian. Kenapa Brian? Karena di full name aku Febriansyah ada nama Brian di situ, Brian. Dan itulah kenapa aku memilih Brian untuk mengganti nama aku Eric sebelumnya. Karena banyak juga teman-temanku yang tanya, kenapa nama kamu Eric padahal di full name kamu, di nama full kamu itu tidak ada Eric sama sekali. Maka kemudian aku mau mengubahnya menjadi Brian. Dan Brian ini cukup keren juga namanya. Halo Brian, itu kayak terdengar nama-nama negara-negara di Eropa mungkin. Oke, mungkin itu tentang my name. Oke, sekarang tentang diriku selanjutnya yaitu aku sekarang pelajar, pelajar di salah satu universitas di Makassar dan sekarang aku di semester 6, 3 tahun, di tahun ketiga perkuliahan. Dan di tahun ketiga ini tentu tidak lama lagi kita akan graduate, lulus dari perkuliahan ini, dan rencana selanjutnya masih sangat abu-abu sekali, tapi kita akan mencoba yang terbaik. Dan aku juga suka belajar bahasa. Bahasa yang mungkin aku master sekarang itu English, karena dari senior high school, dari SMA dulu aku juga cukup sering belajar karena aku suka sekali belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris menurutku itu sangat-sangat keren. Terlebih lagi bahasa Inggris juga menjadi bahasa internasional, menjadi persyaratan untuk beasiswa, menjadi persyaratan untuk bekerja. Maka kemudian aku juga memutuskan dengan serius belajar bahasa Inggris. Dan di bangku perkuliahan aku memasuki salah satu komunitas bahasa Inggris yang terbesar di Makassar. Disitulah aku cukup improve, cukup berkembang bahasa Inggrisku. Tidak hanya dalam bahasa Inggris, aku juga belajar bahasa Jepang sekitar 2 tahunan lebih, 2 tahun. Oke, kita bulatkan menjadi 2 tahunan. Aku 2 tahun belajar bahasa Jepang. Dan alasan utama itu tidak ada spesifik sama sekali dulu, karena cukup sering menonton anime mungkin. Karena dari menonton anime itu aku shadowing, mengikuti cara berkata mereka. Maka dari itulah aku memutuskan kenapa sih aku nggak belajar bahasa Jepang aja sekalian. Mumpung aku ada ingat beberapa vocabulary, walaupun itu pondasinya tidak cukup kuat. Dan aku mengkuatkannya dengan belajar otodidak sendiri. Dan aku juga belajar bahasa Korea saat ini. Tapi
aku baru belajar bahasa Korea sekitar 2 bulanan dan sekarang aku memutuskan untuk berhenti belajar bahasa Korea karena, aku baru mengetahui hasil tes bahasa Jepangku itu gagal kembali. Maka aku mau fokus kembali belajar bahasa Jepang lagi untuk mengambil tes yang lebih, eee, untuk mengambil tes kembali bahasa Jepang. Dan alasan aku belajar bahasa Korea adalah karena grammar yang digunakan dalam bahasa Jepang itu sama digunakan dalam bahasa Korea. Dan itu berbeda ketika digunakan dalam bahasa Inggris. Contoh, di dalam bahasa Inggris, subject, verb, dan noun. Contohnya, I eat an apple. But kalau dalam bahasa Jepang, watashi wa ringo ga tabemasu. Bahasa Korea, 저는 사과를 먹는다. Jadi dia bahasa Jepang dan Korea itu subject, noun, dan verb. Verbnya di terakhir. Dan kenapa tidak kalau grammarnya sama dan aku juga cukup mengerti menggunakan grammar tersebut, maka aku mencoba untuk mengimplementasikannya di dalam bahasa Korea. gitu. 네, 그래서 한국어는 도 배웠어요. 네, 감사합니다. Dan aku juga seorang pelari, aku juga sangat suka berlari karena berlari aku bisa menurunkan berat badan aku. Maka itu channel YouTube ini juga dibuat. Aku berhasil menurunkan berat badan aku dulu, aku sudah jelaskan ya tadi, sekitar 10 kilograman lebih. Dan saking aku sukanya lari, aku sudah mengikuti half marathon 2 kali. Half marathon aku yang pertama itu aku berhasil, half marathon itu lari dengan jarak 21 kilometer dan full marathon itu 42. Jadi aku sudah mengikuti half marathon 2 kali. Yang pertama aku berhasil finish di 3 jam 30 menitan dengan pace rata-rata itu 9 menit. Nah, di event keduaku, half marathon kedua, aku berhasil finish di 2 jaman 58 menit, almost 3 hours, hampir 3 jam. Dan karena itu, aku hampir finish 3 jam, aku berhasil mendapatkan pace 8. Aku 8 menit per kilo kalau dirata-ratakan. Jadi itulah kenapa aku suka lari karena itu seperti menantang diriku. Oke, half marathon pertama aku dapat 3 jam 30 menit. Di half marathon kedua aku mau meningkatkannya menjadi 3 jam. Nah, di half marathon ketiga aku berencana ikut half marathon lagi di bulan Juni dengan targetnya aku mau berhasil finish 2 jam 30 menit dengan rata-rata 7 menit per kilometer. Dan itu akan menghabiskan banyak waktu training, latihan. Ada long run, ada easy run, ada interval, ada tempo, ada cross training. Dan bukan hanya tentang latihannya, tapi juga konsumsi makanannya. Dan aku juga mau diet karena aku merasa kalau badan kita lebih ramping, itu lebih gampang larinya gitu. Dan yang kedua, aku ingin menginformasikan mengenai aku akan membuat podcast. Jadi di video ini akan kedepannya mungkin lebih banyak tentang podcast, bukan tentang Ome TV atau segala macam, tapi tentang podcast bagaimana belajar yang baik, bagaimana belajar ini begitu. Bagaimana bukan aku yang mengajari kalian, tapi lebih aku akan mengundang para narasumber-narasumber yang sangat inspiratif tentunya. Dan nama podcastnya yaitu Murid yang Bahagia. Jadi aku memilih nama ini karena aku merasa dulu waktu awal perkuliahan, aku mematok belajar di 2 tahun perkuliahan. Karena saat itu ada yang namanya IISMA, pertukaran pelajar ke luar negeri, atau belajar satu semester di luar negeri. Aku target itu dari awal perkuliahan. Aku bilang, aku mau belajar di luar negeri 1 semester. Aku mematok belajarku, aku harus fokus belajar, aku harus belajar 2 tahun pertama untuk bisa lulus ke IISMA tersebut. Tapi yang terjadi aku tidak lolos sama sekali. Dan saat itu motivasiku turun dalam belajar. Dan itu yang membuatku bertanya-tanya, kenapa motivasiku turun ketika aku gagal? Padahal seharusnya kita harus tetap belajar. Maka kemudian aku berasumsi, kita seharusnya belajar tidak mematok waktu, tidak mematok apapun. Kita tuh hidup untuk belajar, hidup untuk terus belajar. Tidak peduli sampai umur berapa, tapi kita itu harus terus belajar
apapun itu, soft skill, hard skill, skill yang kita senangi. Dan kenapa murid yang bahagia, aku mau menekankan bahwa ketika kita belajar itu, hal yang harus kita fokuskan pertama itu bagaimana kita nyaman, bagaimana kita tenang, agar hasilnya itu bisa maksimal. Maka aku menamai podcastnya kita nanti itu yaitu murid yang bahagia. Aku mau menjadi terus belajar, tapi juga belajarnya itu yang senang dan nyaman dan tentram gitu. Makanya kenapa nama podcastnya itu Murid yang Bahagia. Oke. Aku juga sudah menjelaskan nantinya di dalam podcast itu tentu aku memanggil teman-teman aku yang inspiratif yang akan membagikan tipsnya mengenai belajar itulah, belajar ini atau dari soft skill atau dari soft skill yang telah aku pelajari. Jadi aku mencoba untuk membahasnya nanti di podcast entah itu dengan narasumber atau sendiri. Oke, mungkin cukup itu video dari ini. Jika teman-teman punya saran mengenai video apa yang harusnya baiknya kita buat ke depannya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau apapun itu, kritik, saran, dan sebagainya. Oke, mungkin itu video kali ini. Bagi teman-teman yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.